kalian itu melihat ada cahaya yang berwarna merah, ya, min qibalil masyriq, dari arah timur, ada kayak warna agak merah gitu, dan terjadi di dalam bulan Ramadan, ya. Sinar itu terjadi pada bulan Ramadan. Maka pesan Nabi, faddakhiru ta'ama sanatikum, maka simpanlah makanan selama setahun kalian. Artinya ngirit, karena setelah itu, di masa itu akan ada fa inna sanata ju'in, tahun itu adalah tahun kelaparan, artinya banyak yang gagal panen, ya. Seperti ketika Nabi Yusuf, ada raja bermimpi sapi gemuk-gemuk, 7 sapi gemuk-gemuk dimakan oleh sapi kurus-kurus. Kemudian mimpi yang lain gitu juga, sehingga ketika ahli tafsir mimpi, ini mimpi raja ini gini-gini, ujar penafsir mimpi, hadhi adghasu ahlam, itu mimpi, bunga-bunga mimpi aja, tidak ada artinya. Maka kata Nabi Yusuf ketika dimintain nasihat itu, beliau mengatakan, persiapkanlah kau menanam tanaman-tanaman kalian akan timbul panen yang bagus selama 7 tahun berturut-turut, setahun bagus, tapi setelahnya akan ada paceklik selama 7 tahun. Itu kalau ndak pinter-pinter memanage, maka ibaratnya makan waktu panen raya, hambur-hamburan aja makanannya sembarangan, pas kena 7 tahun berikutnya pasti akan kelaparan. Jadi waktu panen yang bagus ini simpan baik-baik makananmu, akan datang paceklik yang lama selama 7 tahun. Kelaparan lah bahasa kita, kayak di Ethiopia dulu, ya. Di Ethiopia itu sampai kurus-kurus orangnya, kayak tinggal tulang sama kulit. Jadi sebenarnya Allah ini, di dunia ini sebenarnya semuanya Allah sudah kasih tanda, ya, semuanya dikasih tanda. Cuman ada yang pintar membaca tanda, ada yang tidak bisa membaca tanda. Semuanya ada tandanya, tidak ada yang bim salabim, itu tidak ada, ya. Mau hujan ada tandanya, mendung. Kadang-kadang gini aja tahu ini mau hujan. Dari mana? Hawanya itu beda, rasanya kena kulit, kayaknya mau hujan ini. Dalam hujan betulan, karena hawanya udah. Ibu mau melahirkan, ada tandanya, keluar cairan, terus rasanya nyut di perut, itu rasa nyut. Itu katanya, tapi yang ini belum tahu saya, katanya kayak tahu-tahu aja kata ibu-ibu. Itu semuanya ada tandanya, ya. Orang mau halangan ada tandanya, mau melahirkan, mau kentut, mau beol, mau kancing, mau bersin, ayo, semuanya ada tandanya. Termasuk mau mati ada tandanya. Bahkan orang kalau tahu tanda itu udah setahun sebelum mati dia dikasih tanda oleh Allah. Cuman ada orang yang bisa membaca tanda, ada yang tidak bisa baca tanda.
Ada orang jualan durian tuh ngeliat di pohon aja tahu itu matang, itu matang di atas. Kok tahu? Nah, semuanya ada tanda. Pian nukar durian mentah sama gedenya, yang satu kecil satu gede. Menurut akal kan yang gede itu yang masak, ternyata enggak. Satu dari aroma masak ini, dua dipukul bek 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 bek, masak berarti tok tok tok, mentah. Nggak ada yang semuanya otomatis, itu nggak ada. Orang di gunung, terutama yang di Gunung Wai, kalau orang yang nggak biasa ke gunung, dengar gunung itu kaget dia. Nggak lama lagi tuh kirain mau meletus. Enggak ya, kadang-kadang gunung itu erupsi yang bunyi dum-dum itu sehari sampai 287 kali. Tapi orang di situ masih aja bercocok tanam di sampingnya, dum dum. Yang nggak biasa, mau meletus ini. Kadang-kadang nggak berbunyi, orang suruh pergi cepat-cepat. Kapan? Satu, ketika hayawan gunung pada turun, warik-warik turunan ke kampung-kampung, ular pada turunan, semut pada turunan. Nah itu harus waspada. Orang yang ada di gunung harus lekas-lekas dievakuasi, cepet lari sebelum meletus. Kenapa? Allah udah kasih tanda hayawan-hayawan keluar dari sarangnya. Karena hayawan itu Pak ya, dikatakan wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia itu diciptakan Allah paling lemah-lemahnya makhluk. Jangan sombong pian, pian itu paling lemah-lemahnya makhluk di dunia ini. Apa nang pian kuatakan, tonjolkan dari pian itu, apa nang ditonjolkan? Kekuatan. Sama gajah kalah pian. Kadang-kadang sama warik aja takut lari kalau warik marah. Ya, kuat lari. Ada namanya burung pelari. Burungnya nggak bisa terbang, cuman lari aja. Tapi manusia secepat yang juara dunia kalah dengan burung pelari itu. Padahal langkahnya cuman segini aja, tapi lajunya luar biasa. Kuat makan. Burung onta itu satu bak besar itu makan sendiri aja habis. Kuat apa? Kuat ndak makan. Pepijit itu 2 bulan ndak makan hidup dia. Tahu pepijit lah. Pepijit coba sampean ambil satu, masukkan toples, dibuka, dia kan nggak bisa naik licin. Kalau tungguin 2 bulan tuh ndak makan, tahan dia. Pian istri lambat masak, siang bunyi perutnya keruk keruk keruk. Kuat apa lagi? Hubungan suami istri, bapak-bapak semalam tahan berapa kali? Apalagi yang udah tua-tua. Seminggu sekali alhamdulillah. Nih, burung gereja itu bisa tahan sehari kawin 2000 kali sehari loh ya. Kalau harimau itu selama seminggu dia kawin hampir 200 kali. Jadi bagi 200 kali 7 hari, sehari berapa kali? Hampir 25. Kalau 30 kan 210 kali. Kalau 30 kali sehari selama seminggu, setelah itu tidak kawin lagi. Burung gereja itu hampir 2000 kali kalau dia kawin. Coba tidak percaya kalau pas ada yang kawin sampean berapa? Pakai ini apa namanya Pak?
pakai kamera HP itu dah, direkam. Dia itu satu tempat sekali dia hubungan, satu tempat itu 13 kali. Tek di sini dia tengger sini bawahnya, tuk naik turun lagi, naik turun lagi, naik turun lagi, naik 13 kali terbang dia pur ke sono. Di sana 13 kali lagi dia pur. Kok tahu? Karena pernah ngintip saya. Lah kan di rumah kan banyak. Begitu kawin saya lihat aja, saya hitung satu. Kok ya sempat-sempatnya gitu adanya ya. Karena ada kitabnya, makanya saya uji. Lihat kitab Usuria itu, nah namanya aja burung pipit kitabnya. Di situ diterangkan kalau dia itu kuat-kuat kawin. Ya. Kuat kawin. Makanya termasuk salah satu obat supaya laki-laki tahan hubungan suami istri, rancakin makan burung. Nangkapnya yang repot. Lah, semuanya itu maaf Pak ya. Jadi manusia ini, kenapa hayawan itu turun? Karena dikasih insting sama Allah. Yang namanya maaf, anjing itu 100 kali lipat penciumannya lebih kuat dari manusia. Makanya ada sabu-sabu ya, kalau masukkan ke tembok plester, anjing suruh nyari, dia akan dapatin tuh. Jangankan cuma di bag dikasih plester, kasih apa namanya apa ketemu. Jangankan itu, masukkan ke tembok di plester gini, anjing pelacak suruh nyari mana sabu-sabunya, dia akan dapatin itu. Tapi anjing kalah tajam dengan beruang. Beruang itu 3 kilo sampai 5 kilo, ada makanan di sana dia tercium. Wah kalau pian sini situ aja enggak tahu. Ya. Itulah manusia diciptakan oleh Allah dalam kondisi paling lemah-lemahnya makhluk. Cuman kelebihan manusia satu, dia diberi oleh Allah akal. Kalau otak semuanya punya. Ayam ada otaknya enggak? Ikan ada otaknya enggak? Ada, semuanya ada otaknya. Tapi tidak diberi oleh Allah akal. Karena akal itu tempatnya agama. Ladina liman la aklalah. Tidak dianggap orang punya agama kalau orang itu tidak punya akal. Kalau otak ada bang, semua diciptakan Allah berotak, tapi akal tidak diciptakan kecuali Allah ciptakan pada manusia. Kalau segi kekuatan kalah kita ini segalanya, makanya tidak boleh sombong. Apa yang bisa kita kuatkan? Kuat tenggelam, ikan tenggelam lama di air. Ada yang kuat ditahan di air, tahan di darat, kepiting. Suruh di air dia hidup, taruh di darat dia hidup. Ya, itu semuanya Allah ciptakan. Jadi kalau ada hayawan keluar, itu berarti mau meletus gunung. Nah demikian pula ini, kalau ada sudah Ramadan ada tanda merah, wah ini mau kemarau panjang ini. Nah ini bahasa kita ini, pemerintah yang menganjurkan kepada rakyat agar mengirit, jangan boros. Makanya maaflah, Islam ini mengajarkan yang efisien. Di mana? Di dalam wudhu. Wudhu itu cukup membasuh wajah sekali. Sunnah bang 3 kali. Makruh 5 kali. Sampai berlebihan pun tidak bagus. Nah kalau pian kan di Samarinda kelebihan air. Coba sampai pergi ke Ethiopia sana. Air segelas mahal karena tidak ada air. Islam mengajarkan sesuaikan, hirit, wudhu cukup sekali, bersih sudah tidak masalah. Sunnah 3 kali, jangan lebih.
Makanya ada Imam Ahmad bin Hambal pada satu hari sedang berwudu di hadapan raja. Beliau lebihkan wudunya. Nah, cukup sekali, kalau sunnahnya 3, dilebihkan banyak. Ditegur sama raja, kok sampean wudunya banyak betul? Maka beliau katakan, wahai raja, kalau sampean nganggep saya wudu dengan tambahan air aja ini berlebihan, bagaimana dengan kehidupan pian, dengan kemewah-mewahan pian? Sementara di satu sisi rakyat ada yang kelaparan, pian bermegah-megahan. Lebih banyak mana berlebihannya antara aku yang cuman air dengan pian yang dengan macam-macam itu. Itu cuma sekedar gambaran. Ya. Tapi biasanya kalau kita malah ada warna tiang apa, ada warna merah, kita mungkin tidak tahu juga kalau tidak ngaji begini. Kok ada warna gitu ya? Nah, sebenarnya Allah ngasih tanda setelah ini akan ada kemarau panjang. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ra'a ahadukum janazatan. Nah, jikalau salah seorang di antara kalian melihat jenazah berpapasan dengan mobil ambulan, terus ada yang bawa bendera hijau di depannya. Islam mengajarkan menghormati jenazah. Pian kalau pas melihat agak jauh, kira-kira 500 meter, ada rombongan orang apa namanya mengantarkan jenazah. Kalau pian berjalan, mobil ngeng tanpa disuruh berhenti, berhentilah. Kayak kasus di sini dulu, lama sudah 10 tahun lebih, di Hidayatullah. Ada mobil dipecah sama orang nang ngubur itu. Mobilnya Cherry, macet di tengah jalan, dikiranya tidak mau apa minggir. Nah, di Hidayatullah dulu saya ngelihat itu, pukul orang yang supirnya tua, mobilnya mogok. Ya, dikiranya tidak mau minggir, padahal mobilnya tidak bisa jalan. Kan kadang-kadang ada orang di gini-gini kan suruh minggir-minggir itu kalau pas apa namanya ngubur itu ya. Sini sebelah sini, sebelah sini. Nggak usah, sampean kalau tahu oh ini ada orang meninggal, nggak usah jalan, minggirkan, kasih jalan dia. Nabi pada satu hari sedang duduk, di situ ada orang Yahudi yang mati mau dikubur. Nabi berdiri. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukankah dia orang Yahudi? Iya. Bukankah dia manusia? Iya. Nah, kita hormati manusianya. Ilam yakun masian, jikalau ya orang yang ini masian berjalan ma'ah, tidak berjalan dengan jenazah, tidak ikut rombongan, pian berada di apa namanya kan tidak ikut rombongan itu, pian berada di lain, duduk di pinggir jalan kah, tiba-tiba ada jenazah lewat, dipikul kah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau lewat di depan pian, maka ujar Nabi, falyakum, berdirilah, menghormati jenazah ini. Nah, hormati, berdiri. Nang kalian tadi duduk, berdiri. Nang berjalan, berhenti ya. Hatta yukhallifaha, sampai dia membelakangi daripada jenazah, au tukhallifuhu, sampai lewatlah ibarat kita. Jenazah ini sampai lewat. Au daudau, atau diletakkan min qabli an tukhallifahu, atau diletakkan jenazah sebelum dia melewatinya sampai selesai. Begitu sudah selesai, duduk. Begitu jenazah lewat baru berjalan. Nah, kalau di tempat kami di Bangil ya, itu kan ini maaf, walaupun jaraknya jauh,
dari Masjid Jame itu ke pekuburan sekitar 2 kilo lah ya, 2 kilo itu tidak pakai mobil sampai sekarang masih diginikan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, jalan sudah. Di belakang itu banyak yang ngubur jalan itu lari. Nah itu biasanya tukang beca duduk di beca, kelewatan dia di pinggir jalan duduknya. Begitu jenazah lewat, beliau itu langsung turun dari beca, biasanya nyempatkan ngangkat. Nah, selesai tinggal kembali ke becanya. Jadi sempat dia ngangkat, dinunjukkan dia menghormati orang meninggal. Lebih-lebih pas yang meninggal orang yang dapat rahmatnya Allah. Nah, dapat rahmatnya Allah. Ini adab ketika menghadapi jenazah. Rawahu Bukhari wa Muslim, riwayat hadis daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'a ahadukum imra'atan hasna." Jikalau salah seorang di antara kalian melihat wanita nang cantik, ya, begitu kita ngelihat wanita cantik, fa'ajabat, dia terkagum-kagum. Bahasa kita ini apa ya, kalau lebih tinggi lagi terangsang, ya, ngelihat wanita lain di hatinya ini ada perasaan, apalagi waliyadzubillah, terus membayangkan. Apa solusinya? Kata Nabi, faliyati ahlahu, bulik aja, datangin bininya, nggak usah bayangkan yang sana, ya, tapi datangin istrinya. Kenapa? Fa innal bud'ah wahid, karena kemaluan itu satu aja, sama aja, cuman beda casing, ya. Beda apa? Beda casing. Kalau rasa sama kayak HP itu, satu mahal, satu murah, tapi intinya satu, dipakai nelpon. Nah, jadi jangan sampai sampai berbuat yang tidak baik. Datangin istrimu aja, katanya Nabi. Fa innal bud'a wahid, karena kemaluan itu satu. Wa ma'aha, dan yang dimiliki wanita cantik tadi, mithlul ladzi ma'aha, sepadan juga dengan yang dimiliki oleh istri kita, ya, sama aja. Rawahul Khatib an Ibnu Umar. Kemudian hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terakhir, idza ra'a ahadukum bi akhihi bala'an, kalau kita melihat pada saudara kita sedang diuji, ada bala, yang pian itu tidak senang kalau bala itu menimpa pian. Ada ngelihat orang sakit parah sakitnya, pian tidak kepingin, ya Allah jangan sampai ulun sakit kayak dia. Yang lah, ada kebakaran, ada kecelakaan, siapa mau? Rata-rata orang kepingin tidak terjadi pada dia. Maka kata Nabi, falyahmidillah, hendaklah dia bersyukur kepada Allah, memuji alhamdulillah. Cuman fala yusmi'hu, jangan ucapan alhamdulillah itu didengarkan kepada yang kena musibah. Ada sakit parah gitu, alhamdulillah saya tidak kayak dia, jangan. Sambil baca alhamdulillahi ala kulli hal, masya Allah, la quwata illa billah. Nih, insya Allah nang pian lihat tidak ditimpakan oleh Allah kepada pian, ya. Karena ada orang sakit parah sehingga kita ini ngelihat, umpamanya lah, kita ini aduh sakitnya parah. Nah, sampai tidak kepingin kayak itu, maka memujilah alhamdulillah ala
kulli hal. Segala puji atas Allah dengan berbagai macam keadaan. Bisa jadi ibu pian dikasih sehat, itulah yang terbaik yang diberikan oleh Allah kepada pian. Nang sakit pun maaflah, itu kan tidak bagus sudah. Sakit kalau parah, itu pun belum tentu buruk bagi dia. Ternyata sakit itu pun kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada dia, yang sampai tidak tahu. Gara-gara sakit dia berhenti bermaksiat, gara-gara sakit dia tidak kemana-mana. Biasanya tempat yang dituju ini tidak jadi dia. Gara-gara sakit dosanya dihabiskan oleh Allah sampai mati. Man mata ala maradin, siapa orang yang meninggal dalam kondisi meninggalnya posisinya sakit, dia sakit apa? Sakit ini, meninggal ya, kasihannya. Umpamanya pian, ternyata dia mati dari sakit itu, matinya mati syahid. Coba, sebelum meninggal dia sakit dulu, mungkin dulu dia punya dosa, sehingga Allah kepingin ketemu kepadanya, ya. Walaisa alaihi danbun, ketika dia meninggal dia tidak punya dosa. Hatta yalqi Allah walaisa alaiha danbun, dia dikasih sakit terus sama Allah, dikurangin sehari. Coba bayangkan kalau orang itu sakitnya parah. Orang sakit ringan aja dihapus dosanya setahun. Ujar Nabi, al-humma kafaratus sanah. Sakit demam, menggigil, pilek, panas, udah panas, dipegang orang panas tapi badan menggigil, ya kalau namanya humma, demam nang tinggi. Rasulullah meninggalnya demam juga, cuma Nabi bukan karena punya dosa, Nabi lebih diangkat lagi, raf'ud darajat. Jadi orang sakit itu ada tiga. Satu, memang dikasih bala sama Allah. Cirinya orang yang sakit itu adalah bala. Ketika dia dikasih sakit, dia sering berkeluh kesah, marah-marah, tidak terima dengan ketentuan Allah. Satu, marah sama keluarga, marah sama anak, pokoknya isinya tidak terima dia dengan sakit. Ini biasanya memang dikasih bala sama Allah. Yang kedua, Allah ingin menghapus dosanya dia, jadi dihabisin sama, sebelum ketemu Allah dikurangin dulu dosanya terus, hatta yalqi Allah, sampai dia berjumpa kepada Allah. Walaisa alaihi danbun, dia tidak punya dosa gara-gara dihapus tadi. Nah, yang ketiga, orang sakit raf'ud darajat, diangkat derajatnya melebihi dibanding ketika dia berbuat amalan-amalan lain, yaitu makom taslim, berserah diri, makom ridho dengan ketentuan Allah. Jadi baca alhamdulillah ala kulli hal. Nah, pian nanti kasih sehat, mungkin dengan itu pian bisa berbuat baik, bisa ke masjid, pengajian, nang sehat-sehat. Nah, nang sakit bang, Allah dengan kasih kebaikan, di situ Allah ampuni dosanya, ya. Terus masya Allah la quwata illa billah, tambahin, ada kalau kelihatan tidak enak, ada kecelakaan gitu, tambahin masya Allah la quwata illa billah. Insya Allah musibah itu tidak diberikan oleh Allah kepada pihak. Ada namanya penyakit ain, penyakit ain. Ain itu nang gara-gara mata, itu bisa menimpa orang yang melihat. Makanya bacakan masya Allah la quwata illa billah. Jadi gara-gara mata, namanya penyakit ain. Kata Nabi, al ainu hak. Ain ini hak nyata, kata Nabi. Baik sampai dipuji pun ada, dipuji orang pun sampai jangan, bisa jadi terkena ain juga, ya. Nah, ini rawahul Najjar an Jabir wallahu a'lam bishawab.
Moga-moga sedikit yang disampaikan ini bermanfaat, barokah fid dini wa dunya akhirah, dan moga-moga semuanya diberikan husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya Allah ya Rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-malikul haq. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa li'auladina. Allahumma khtim lana husnal khatimah inda hidayah. Qaula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf, minta halal, minta ridhonya dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.